Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Kita masih berada dalam jungle Protestantism, rimba belantara yang menyesatkan banyak orang. Te iterum vedere Patris Allegro, Veritas Liberavit Vos. Hari ini adalah pesta salib suci dan ada banyak katekesis seputar salib suci. Saya mengajak kita semua untuk fokus pada pesta salib suci Yohanes bab 3 ayat 13 sampai 17 dan apologetika terhadap Protestan. Menarik ya kalau sebut Protestan. Oke, let's go. Vamonos. Injil wajib pada hari ini pesta salib suci adalah Injil Yohanes bab 3 ayat 13 sampai 17. Ya. Maka saya beri judul pertemuan kita pada hari Minggu yang cerah ini. Sesudah perayaan Ekaristi bersama umat di stasi Yesus Maria Yosef di Liba, Penfui, Kupang. Mari kita membicarakan Yohanes 3, 13 sampai 17 secara singkat dan pesta salib suci. Inilah ayat yang membungkam Protestan. Cak, vamonos. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes bab 3 ayat 16. Ayat emas ini dijadikan slogan manis oleh banyak Protestan. I love you Lord. Dihafalkan, ditempel di spanduk, dipakai untuk altar call emosional. Tapi ironinya, justru di balik ayat ini tersembunyi kebenaran yang tidak bisa ditelan oleh logika Protestan. Yang pertama, turun naik. Turun naik. Kristologi tinggi yang tidak bisa direduksi. Yesus berkata, tidak ada yang naik ke surga selain dia yang turun dari surga. Bab 3 ayat 13. Ini bukan nabi biasa, bukan manusia taat versi teologi Protestan yang miskin kristologi. Protestan ada banyak varian ya, termasuk varian yang tidak percaya Yesus Tuhan. Yohanes menegaskan preeksistensi Kristus, anak tunggal Allah. Protestan yang alergi pada kristologi tinggi biasanya mulai dengan gelagapan di sini. Jika Kristus sungguh Allah yang turun dari surga, bagaimana mungkin kita bicara iman saja, sola fide, seolah cukup percaya abstrak tanpa keterlibatan sakramental? Yang kedua, ular tembaga. Tipologi Katolik, bukan slogan murahan. Yesus melanjutkan, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Yohanes bab 3 ayat 14. Tipologi bilangan 21 jelas dipakai Yohanes. Umat Israel diselamatkan bukan dengan iman pribadi abstrak, tapi dengan tindakan konkret. Memandang ular tembaga yang ditinggikan. Itu sakramentum, tanda nyata yang menghadirkan kuasa Allah. Demikian juga salib Kristus, diangkat, dipandang, diimani. Di sini terlihat konsistensi Katolik. Iman bukan sekedar ide, tapi iman yang bekerja melalui tanda sakramen. Ya. Protestan yang menolak sakramentalitas justru memutus benang merah tipologi biblis ini. Yang berikut, kasih universal, bukan kasih selektif ala predestinasi. Yohanes 3 ayat 16 berbicara tentang kasih Allah akan kosmos. Dunia, seluruh ciptaan, bukan segelintir yang dipilih, seperti dalam logika predestinasi Calvinis. Ya. Allah mengasihi dunia dan kasih itu konkret, memberikan anaknya, putranya disalib. Kalau Protestan konsisten, mereka harus mengakui bahwa kasih Allah sungguh universal. Tapi bagaimana mereka berdamai dengan doktrin bahwa sebagian manusia ditentukan untuk binasa? Yohanes 3 ayat 16 adalah ayat penggugur bagi logika predestinasi sempit ala John Calvin dan pengikut-pengikutnya. Yang keempat, Kristus datang bukan untuk menghukum. Ayat 17 menegaskan, Kristus tidak diutus untuk menghukum dunia, melainkan menyelamatkannya. Penghakiman terjadi bila kasih ditolak. Bukan karena Allah menutup akses keselamatan. Ini bertentangan dengan gambaran karikatural Allah sebagai hakim murka yang lebih suka menghukum daripada menyelamatkan. Justru iman Katolik lebih konsisten. Allah menghendaki semua orang diselamatkan. 1 Timotius bab 2 ayat 4. Bukan dia pilih yang ini masuk surga, yang ini masuk neraka. Itu monster, bukan Allah. Yang kelima, salib, pusat iman, bukan hanya dekorasi.
Protestan suka bicara Kristus disalibkan, tapi perhatikan gereja-gereja mereka, salib kosong tanpa korpus. Mereka alergi pada salib Kristus yang penuh darah, seakan penderitaan itu sudah selesai dan tidak perlu dipandang lagi. Padahal Yohanes 3 ayat 14 jelas, memandang yang diangkat itulah jalan keselamatan. Gereja Katolik tidak malu memandang Kristus yang tersalib, karena disitulah kasih Allah diwujudkan. Pesta salib suci setiap 14 September mengingatkan kita, salib bukan hanya peristiwa masa lalu, tapi pusat hidup gereja sepanjang masa. Yang keenam, imamat dan salib, realitas yang hilang di Protestantisme. Yohanes 3 ayat 16 hanya masuk akal kalau dilihat dalam terang sakramen. Allah mengasihi dunia dengan memberikan putranya. Gereja mengasihi dunia dengan meneruskan pemberian itu melalui sakramen, liturgi, dan imamat. Protestan yang menolak imamat sakramental dan menafsir ayat ini sekedar sebagai iman pribadi, kehilangan dimensi konkret pewartaan kasih Allah. Dimensi konkret, ingat. Imamat Katolik bukan tambahan, melainkan perpanjangan kasih Bapa yang memberi putra bagi dunia. Ya. Jadi sebagai penutup, inilah Injil miniatur yang meruntuhkan ilusi Protestan. Yohanes bab 3 ayat 13-17 sering disebut Injil dalam miniatur ya. Tapi miniatur ini membongkar inkonsistensi Protestan. Salib adalah pusat turun naik Kristus, tipologi sakramental, kasih universal, tujuan penyelamatan, dan panggilan imamat. Semua itu berakar dalam iman Katolik. Bagi kita Katolik, pesta salib suci bukan sekedar tanggal dalam kalender. Pesta ini adalah deklarasi iman bahwa Allah mengasihi dunia dengan kasih yang konkret, sakramental, universal, tak tergoyahkan. Dan di bawah bayangan salib itulah gereja Katolik tetap berdiri kokoh. Sementara Protestan masih berputar dengan slogan-slogan kosong yang gagal menembus kedalaman misteri kasih Allah. Perhatikan teman-teman Protestan, siapa yang berdiri di bawah kaki salib dan memandang salib itu, memandang dia yang diangkat itu, Stabat Mater Dolorosa, Bunda Maria, Bunda Gereja. Follow for more into the jungle of Protestantism.